Pokok semua. Saya bedus. Saya bedus. Di sebelah enggak ada. Di sebelah enggak ada. Kalau sebelahnya lagi enggak tahu, tapi sebelah enggak ada. Sebelahnya lagi komplek ya. Halo semuanya, Salam, selamat berjumpa lagi dengan saya Yudi Cibardian dan saya Melani dalam segmen Jaim, Jagongan Iman, bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Ini episode kedua, masih bersama Romo kesayang kita, Romo Alexius Kurdoirian. Kalau kemarin itu mau yang episode 1, yang WL nggak ada itu. Sekarang kok nggak ada, Mas? Sekarang pertukaran pelajar ya. Wow, dengan SMA Thailand gitu. Dia ditempatkan di Pattaya. Keren sekali. Kalau kemarin tuh episode 1 itu kita ngobrol soal Prapaskah dan saya belajar banyak dari episode 1 itu sambil agak malu-malu ya. Tapi sekarang saya mau tanya lagi, Mo. Itu kan kemarin dijelaskan masa Prapaskah itu dimulai Rabu Abu. Nah, Rabu Abu itu apa? Kok nggak Selasa Abu ya? Itu atau Kamis Abu? Apa sejarahnya gimana? Kapan dimulai ada Rabu Abu? Kalau tradisi Rabu Abu itu sejauh saya tahu itu dimulai diawali kira-kira tahun 1000-an. Tahun 1000-an. Nah, kenapa Rabu? Itu karena hitungannya adalah 40 hari. Ya, 40 hari dari Paskah itu Wijili Paskah itu dihitung ke belakang 40 hari tanpa menghitung hari Minggu, maka jatuhnya Rabu. Selalu Rabu karena Paskah selalu Minggu. Iya, karena Paskah selalu Minggu. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu pagi-pagi. Rabu Abu itu saya ingat Rabu Abu itu mesti ada umat paling banyak. Oh iya. Umat paling banyak yang pulang kerja sore-sore. Langsung. Soalnya kepingin dapat tanda itu. Kenapa Iya. kok Abu dong? Kok nggak misalnya Rabu Ungu atau Ya orang pengen mungkin orang menangkap merasa bahwa Rabu Abu adalah sebuah momentum bagi dia untuk menyatakan dirinya bertobat. Tetapi kan bertobat itu bukan hanya di ritual. Memang yang sejauh saya tahu juga Rabu Abu itu umat Katolik berbondong-bondong untuk terima abu. Apakah mereka pengen dapat abu itu atau bagaimana? Tetapi memang itu sebagai sebuah undangan untuk ayo kita melakukan laku tobat bersama. Nah, abu itu sendiri adalah tanda duka. Di dalam abu itu sudah tradisi perjanjian lama sudah ada, yaitu misalnya ayo duduk di atas abu, kemudian banyak hal lain di perjanjian lama yang menandakan kesedihan itu abu. Kesedihan. Nah, abu yang ditandakan di dalam Rabu Abu adalah saya sedih, saya menangis, saya menyesali, saya merasa prihatin karena dosa. Maka abu satu. Yang kedua, abu itu adalah juga sebagai sebuah ungkapan bahwa manusia berasal dari debu, abu. Lalu nanti akan kembali ke abu, debu. Itu maka ketika kita meninggal dunia itu kan Judit atau Melani tidak peduli muda atau tua, pasti nanti ketika dimakam akan ditaburi tanah, kembali kepada tanah. Nah, abu, debu itu sama saja, itu kata lain dari tanah itu sendiri, kembali ke tanah. Itu. Iya. Kurang lebih begitu. Iya, Mo. Rabu Abu itu biasanya orang tuh paling banyak orang misa Rabu Abu itu paling banyak ya. Ya mungkin karena selain ada yang itu ya, ada yang mau sok-sokan selfie. Tanda waktunya pantang dan puasa. Yo, batuke diketok-ketok no.
Ya itu eksistensi lain ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan waktu Rabu Abu itu apa? Jadi kekasannya Rabu Abu itu adalah orang diberi tanda abu di dahi. Tanda ini mengungkapkan kesediaan untuk bertobat karena sadar betul saya ini berdosa. Maka dikatakan di situ percayalah, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Maka sebenarnya kamu itu manusia yang banyak dosa, yang selalu berdosa, bertobatlah dan percayalah kepada Kristus. Injil itu kan Yesus sendiri. Kemudian juga ada kata-kata manusia berasal dari tanah dan akan kembali, atau manusia dari debu dan kembali kepada debu. Ini menyadarkan martabat kita itu hanya sedebu kotor kecil, hanya sebutir itu hanya disebul begitu saja sudah hilang. Kena banyu hilang. Nah, mengungkapkan bahwa betapa kecilnya manusia di hadapan Allah. Itu debu abu. Nah, itu diberikan ketika kita menyatakan diri untuk menyadari diri bertobat. Nah, maka orang banyak berbondong-bondong karena ini memang khas. Tidak ada upacara lain, tidak ada liturgi lain, tidak ada ritual lain yang memberikan abu. Di gereja sebelah tidak ada. Di sebelah tidak ada, kalau sebelahnya lagi tidak tahu, tapi sebelah tidak ada. Sebelahnya lagi tidak ada. Komplek gereja. Nah, kalau kemudian ditaruh abu dioleskan di dahi ini menarik. Mengapa? Karena daerah muka ini kan daerah yang terhormat. Daerah yang terhormat. Misalnya kalau kita di tonyo gitu aja marah kalau Oh iya. ya, karena ini kehormatan. Tapi kemudian diberi abu di sini. Satu, itu tempat di mana tidak boleh tersentuh orang lain sembarangan. Maka lalu ditaruh di sini. Dan itu terbuka kalau di dahi. Semua orang bisa lihat, tapi saya tidak bisa lihat. Oh iya. Iya. Itu kudu ngaco Mas. Maka bahwa saya juga bisa, tapi saya bisa melihat bahwa orang lain ada tanda juga di dahinya. Maka orang lain adalah cermin saya, bahwa saya ini juga seperti dia berdosa. Sama-sama berdosa. Maka manusia ketika diberi abu itu saling bercermin satu sama lain. Ini juga mengungkapkan bahwa secara terbuka dinyatakan kamu berdosa, maka bertobatlah. Itu terbuka, tidak sembunyi-sembunyi, bahwa semua orang berdosa. Enggak ditaruh di leher gini. Iya, lan tersembunyi. Di laping ini hilang. Ya, di sini itu artinya bahwa pernyataan secara terbuka, berani mengakui diri di depan banyak orang bahwa saya berdosa. Itu. Nah, kemudian dengan diberi tanda di sini, di mana kita hanya bisa melihat melalui cermin atau melihat orang lain, maka sebenarnya kita itu juga diajak untuk merenungkan bahwa kita lebih mudah menunjuk kesalahan orang lain daripada diri sendiri, menunjuk dosa orang lain daripada diri sendiri. Karena diri sendiri tidak terlihat abu itu, kecuali kita melihat orang lain ada abu. Maka kalau kita melihat orang lain bersalah, sebetulnya hal yang sama itu juga kita lakukan. Itu kurang lebih beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dengan abu itu sendiri. Maka teman-teman, itu bukan sesuatu yang begitu saja, tetapi memiliki makna yang dalam. Kalau kita berbondong-bondong datang pada Rabu Abu, itu artinya saya mengakui diri saya berdosa dan saya mau bertobat, saya mau memperbaiki hidup. Yang menarik itu tadi itu loh, yang kita lebih mudah menunjuk dosa orang lain. Ini sama seperti ini loh. Kita itu tidak bisa mencium bau mulut kita sendiri, meskipun dekat dengan hidung ya. Tapi kita gampang menuduh orang kan, kayak enak bumbu ini. Tapi dewe tak jadi dekat. Ya itu ada simbol-simbol yang seperti itu ya. Itu makna-makna lain gitu ya. Kurang lebih demikian. Dan ini tradisi pemberian abu atau abu itu sudah berakar lama di Perjanjian Lama.
Tapi di gereja Katolik kurang lebih tahun 1000 itu secara liturgis itu mulai dirayakan atau dilakukan dengan resmi bahwa pemberian abdi, dan diberi di sini tanda salib. Itu artinya ya kamu milik Kristus. Meskipun demikian kamu perlu bertobat. Meskipun demikian kamu perlu bertobat. Nah, maka kalau dokumen gereja yang terbaru kalau bisa disampaikan kurang lebih ya, pada Rabu Abu kaum beriman dengan menerima abu memasuki masa yang diperuntukkan bagi pemurnian jiwa. Jadi jiwa kita ini dikotori oleh dosa-dosa, maka perlu dimurnikan, perlu dibersihkan, perlu disucikan. Tanda tobat ini berasal dari tradisi Alkitabiah dan melalui tradisi gereja sampai kepada kita. Berarti bahwa manusia itu pendosa yang mengakukan dosanya terbuka di hadapan Allah. Dengan demikian, ia mengungkapkan kemauannya untuk bertobat, dibimbing pengharapan agar Tuhan berbelas kasih kepadanya. Jadi dengan datang ke Rabu Abu berarti saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Dengan tanda ini mulailah jalan tobat yang bertujuan nantinya kita menerima sakramen tobat menjelang Paskah. Biasanya itu Mo, apa nuansa warnanya itu ungu, itu ada hubungannya ada Mas? Ya, ungu itu warna tobat. Warna prihatin, warna sedih, warna bukan warna janda. bukan. Bukan ya? Tapi Di luar itu gitu ya. ya, jadi tidak perlu pakai ungu-unguan. Kalau di umat tidak perlu pakai ungu-unguan. Oh. Itu warna liturgis Nah, ya itu ya. pakai imam. Jadi tidak usah ikut-ikut lalu beli baju warna ungu. Itu apa? Perlu. Mobilnya dicat ungu. Listriknya ungu. Itu warna Liturgis ya. Romo kasulannya itu dia berwarna ungu, warna pertobatan. Jadi mulai Rabu Abu dan seterusnya itu ungu, bertobat. Tapi di minggu keempat, nah itu ada warna lain, warna ungu, tetapi sudah dicampur warna putih sehingga pink jadi. Maka itu yang disebut minggu letare. minggu berapa itu? Empat. Ya, Minggu keempat. kok beda sendiri kenapa? Ya, karena setelah kita berjuang sekian lama, kemudian sekarang perjuangan itu sudah separuh jalan lebih, kita merasa harapan kita sudah dekat akan penebusan itu sendiri. Maka warnanya ada diberi warna harapan, sukacita, putih itu dicampurkan lalu jadi pink, ungu. Maka minggu keempat itu adalah minggu yang disebut minggu letare, minggu harapan. Sudah lebih dekat lagi bahwa kebangkitan akan kita alami. Kurang lebih demikian. Jadi nggak sembarangan ya warna-warna itu. Ya, rumah samu sembarangan. Tak kira ono nang kono warna itu Nah. digawe. Di dalam Rabu Abu penerimaan abu itu yang pertama kali mendapat itu adalah imam kalau di misa. Yang Imam. ngasih siapa, Mas? Salah seorang Nggak bisa apa-apa. imam diberi atau dia memberi sendiri boleh. Oh, Ini pernyataan terbuka bahwa sebenarnya tobat itu tidak hanya personal, tapi komunal. Artinya bahwa imam sebagai seorang gembala mengajak seluruh umatnya bertobat. Jadi bertobat tidak hanya sekedar individual, tapi gerakan bersama. Dan itu diawali dari imam. Diawali dari memberi teladan, Iya. memulai. Romo, Rabu Abu ini sebenarnya ada nggak dasar dokumennya atau mungkin? Ya itu tadi yang saya baca tadi. Itu dari dokumen perayaan Paskah dan persiapannya yang dikeluarkan tahun 98. Di kitab suci sendiri? Di kitab suci kalau Rabu Abunya tidak ada, kalau tobatnya banyak. Seluruh kitab suci tobat. Iya. Seluruh kitab suci tobat. Isinya mengajak bertobat. Kita ngobrolin itu aja, pertobatan itu. Pertobatan tuh kalau saya ini masih ya cuman ngomong tok saya bertobat. Tobat yang pasif loh. Soul gitu jalan. Iya. Tobat yang cuman ngomong tapi yo nanti berbuat dosa lagi. Sebenarnya Secara sengaja dan tidak sengaja. Nah, karena Iya. manusia itu memang mudah jatuh dalam dosa, maka diajak bertobat. Terus-menerus pertobatan itu. Bahwa seluruh hidup, hakikat hidup kita orang beriman itu kan kalau mau memperoleh keselamatan jiwa, ya bertobat kuncinya.
Nggak ada. Nggak ada yang lain. Nah kalau teman-teman merasa loh saya berdosa lagi, nah iya apalagi tidak bertobat, bertobat saja sudah masih berdosa lagi kok, apalagi tidak bertobat. Dengarkan ya teman-teman di sini ya. Bertobatlah. Nah bertobat itu apa? Ya kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allah itu bertobat. Kalau misalnya kita berjalan ya ke sana itu Tuhan Allah ada di sana. Kalau kita berjalan, kalau kita berdosa itu nyimpang begini sini. Ya masih ke sana, nah, maka dikembalikan supaya bisa lurus ke sana. Itu bertobat. Apa yang dilakukan ketika bertobat? Ya saya memperbaharui hidup, memperbaiki segala sesuatu yang tidak tepat. Ya ini ya sebuah perjuangan. Manusia tidak mungkin bertobat tanpa rahmat Allah. Maka perlu memohon rahmat Allah untuk bertobat. Manusia baru bisa bertobat dengan rahmat Allah. Tidak mungkin tanpa rahmat Allah manusia bisa bertobat. Maka ketika saya mampu bertobat, saya bisa sedikit demi sedikit bertobat, berarti saya dirahmati oleh Tuhan. Nah ini yang seringkali kita lupa, seolah-olah bertobat usaha kita sendiri. Rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Baik, jadi sebenarnya keseluruhan Rabu-Abu itu ya kalau diperes itu ya pertobatan. Dan pertobatan itu pertobatan yang aktif gitu, jangan cuman ritualnya di gereja. Saya menyesal. Dodone digopok semua. Saya berdosa, saya berdosa. Saya berdosa. Menene dosa meneh yo gak ngono. Apa tak genteni sing gepuk aku. Ya itu teman-teman, kita belajar banyak dari Rabu-Abu. Episode yang kedua ini kita belajar dari Rabu-Abu dan mendengarkan penjelasan yang sangat baik dari Romo Kudus. Sampai jumpa di episode ketiga masih di Jaim Jagongan Iman. Bukan jaga image, tapi jaga iman dan jaga imun. Sampai ketemu.